Selamat pagi semuanya. Masih tetap semangat? Semangat ya. Masih jalani baru berapa hari ya di tahun 2025 ini. Kemarin kita sudah dibekali bahwa untuk masuk the year of joy dan great harvest, kita harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apalagi kita hidup karena perjanjian, bukan karena kenyataan. Kita hidup karena firman Tuhan, bukan karena apa yang kita lihat. Yang kedua kemarin dikatakan mengikuti jejak Tuhan yang mengeluarkan lemak. Kita ikuti jejak Tuhan. Semua yang kita lakukan, kita tanya Tuhan, saudara. Tanya Tuhan. Banyak orang ngomong tanya Tuhan, tanya Tuhan. Aku loh gak bisa dengar suaranya Tuhan. Kalau kita terus tanya, pasti. Karena firman yang ngomong, domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi kita pasti dengar dengan banyak cara. Tanya Tuhan supaya kita bisa mengikuti jejak Tuhan yang penuh lemak. Karena lemak itu lambang apa kemarin? Kenikmatan dan kesukaan. Kita harus yakin ini bisa kita alami selama tahun 2025. Terus yang terakhir kemarin dikatakan harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kepada kaum dan bahasa dan raja. Kita akan jadi berkat buat bangsa-bangsa, bukan cuma bangsa Indonesia, bangsa-bangsa. Terus kita juga akan menginjil jadi berkat ke pulau-pulau, ke daerah-daerah yang bahasanya berbeda dengan kita. Bahasa Batak, bahasa Tagalog, bahasa Sunda. Kita masuk ke daerah-daerah untuk jadi berkat, saudara. Kemarin syaratnya nggak ada syarat gini. Syaratnya orangnya harus usia sekian sampai sekian. Nggak ada, saudara. Jadi setiap kita umur berapapun bisa jadi berkat selama tahun 2025. Dan kita juga harus bernubuat ke raja, ke pemerintahan, saudara. Saya sempat kemarin mikir, gimana ya Tuhan masuk ke pemerintahan. Roh Kudus ngomong, gak perlu tahu gimana caranya. Yang penting percaya dulu. Kan kita hidup karena percaya, bukan karena melihat, bukan karena tahu caranya gimana, caranya A, B, C, D, E, F. Tapi percaya, cuma bondo percaya, saudara. Tapi seringkali kita suruh percaya tok, itu rasanya masa cuma percaya aja sih, kok cek gampang nih. Ternyata sulit loh saudara, percaya itu tidak segampang itu. Ya, nah kemarin waktu saya renungkan, saya ngomong Tuhan terus gimana ini Tuhan, mulainya dari mana? Saya diingatkan Tuhan, bulan Desember Tuhan ingatkan saya tentang kamu tuh tak cintai, Firman setiap kali dapat perjamuan keluarnya firmannya gini. Kamu itu berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Terus firmannya itu ngomong kasih. Terus saya nangis. Tuhan kamu ngomong gini terus kenapa? Roh Kudus bilang gini. Kamu itu perlu tahu bahwa kamu itu dikasihi. Kita bisa mengalami joy selama tahun 2025. Kita harus sadar dan yakin bahwa setiap kita itu dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Banyak yang tidak yakin ternyata. Banyak yang pelayanan pun melayani dan tidak dengan keyakinan bahwa dia dicintai. Sehingga dia melakukan hanya karena tugas, hanya karena kewajiban. Tapi tidak merasa dicintai oleh Tuhan. Padahal Tuhan katakan, kamu itu tak cintai, kita itu berharga di matanya dan mulia. Dan aku mengasihi engkau. Berapa banyak dari kita merasa diri kita tidak berharga. Apalagi kalau sudah mulai usia ya. Seringkali saya dengar orang-orang tua ngomongnya gini. Aku ini sudah tidak bisa apa-apa. Aku tuh tidak ngerti apa-apa, sekarang wis tua, wis bagiannya anak-anak muda, aku tidak bisa apa-apa. Merasa tidak berharga. Salah banget saudara, kalau sudah usia kita masih tetap bisa berharga lewat tenaga. Kalau tenaga nggak bisa, lewat doa-doa kita.
Doa-doa kita bisa menjangkau banyak hal. Mendoakan anak cucu, mendoakan keturunan-keturunan kita, mendoakan pemimpin kita. Itu jauh lebih dahsyat dibanding tenaga kita. Jadi saya diingatkan Tuhan, yakinlah bahwa kamu itu dicintai, saudara. Seringkali kita mengukur cinta Tuhan itu hanya dengan harta. Kalau aku diberkati, kalau rumahku besar, kalau rumahku lebih dari satu, kalau rumahku itu bertingkat, aku dicintai Tuhan. Kalau aku sukses, aku dicintai Tuhan. Kalau aku nggak ngalami tekanan, berarti Tuhan cinta sama aku. Kita seringkali mengukur cintanya Tuhan hanya lewat berkat. Hanya lewat kedudukan, hanya lewat kesuksesan, hanya lewat semua hal masalahku dijawab, semua dijawab. Aku tidak ngalami tekanan, itu berarti Tuhan cinta sama aku. Seringkali ukuran cinta kita terlalu dangkal, saudara. Terlalu murah. Kalau kita nilai cinta Tuhan hanya lewat berkat, hanya lewat pokoknya aku harus diberkati, pokoknya aku harus sukses, pokoknya aku tidak boleh ngalami tekanan. Itu tanda cintanya Tuhan. Saya seringkali ngalami hal-hal yang tidak enak, saudara. Proses-proses yang tidak enak, sempat bangkrut dan lain sebagainya. Saya pikir itu juga sama. Sempat mikir, salahku apa sih Tuhan? Kenapa? Salahnya di mana? Ternyata itu salah satu bukti cintanya Tuhan, saudara. Untuk kita bisa naik next level. Seringkali untuk naik next level harus mau ngelewati ujian. Kalau mau naik tingkat, mungkin kayak Bu Ina kan tahu ya, dia kepala sekolah. Kalau mau naik kelas harus ujian, benar gak Bu Ina? Harus ujian, gak ada naik kelas tiba-tiba naik tanpa ujian. Tapi kalau saya tanya murid-murid, seringkali mereka tanyanya gini, pinginnya apa? Pinginnya tetap sekolah tapi yang gak ada ujian-ujiannya. Sekolah terus tiap hari diajari tapi tanpa ulangan, tanpa ujian. Bukankah kita juga sering pinginnya gitu, saudara? Kita juga sebagai murid Kristus, seringkali kita pinginnya belajar, tapi gak usah ujian, gak usah ngalami proses, tapi naik tingkat. Gak bisa, saudara. Tanpa ujian, tanpa proses, tidak bisa naik tingkat. Itu salah satu bukti cintanya Tuhan kepada kita. Saya diingatkan untuk bisa melakukan semua, bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa kita itu dicintai Tuhan. Perasaan bahwa kita itu dicintai Tuhan itu sangat dahsyat kuasanya, saudara. Salah satunya lagi, membuat kita lebih mudah bisa jatuh cinta sama Tuhan. Kita tidak bisa mencintai orang lain sebelum kita tidak bisa mencintai Tuhan juga sebelum kita merasakan cintanya Tuhan. Karena sebenarnya pada dasarnya kita itu tidak punya cinta itu sendiri. Itu karena kita ngerasakan dari Tuhan, kita terima dari Tuhan, baru kita ini punya cinta yang bisa kita alirkan ke orang lain. Kalau kita tidak pernah ngerasakan dicintai Tuhan, sulit buat kita bisa mencintai Tuhan. Sulit buat kita bisa mencintai orang lain. Kita harus yakin kita ini dicintai. Buktinya apa? Tuhan Yesus mati buat kita bukan waktu kita sudah kenal Dia. Dia mati buat kita sejak kita masih dalam kandungan. Bahkan sejak kita tidak kenal siapa itu Yesus. Saya seringkali meyakinkan diri saya dicintai Tuhan. Kadang ya kalau ngalami tekanan-tekanan, saya ngomong diri saya sendiri. Gak apa-apa wis, orang boleh salah paham, orang boleh ngomong yang lain. Yang penting Tuhan gak pernah salah paham sama kita. Gak pernah. Suami kita bisa salah paham sama kita. Istri kita bisa salah paham sama kita. Anak-anak kita yang kita cintai bisa salah paham sama kita. Maksud kita baik, terimanya beda. Tapi saya bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah salah paham dengan kita. Jadi seringkali saya menghibur diri saya ngomong, Tuhan aku terima kasih. Kamu gak pernah salah paham sama saya. Dan aku dicintai sama kamu Tuhan. GR sama Tuhan gak salah saudara.
GR sama Tuhan bahwa kita dicintai, memang kenyataannya kita memang dicintai. Firman itu ngomong engkau berharga dan mulia dan aku mengasihi engkau. Itu engkaunya bukan untuk orang tertentu, bukan untuk hamba Tuhan, bukan untuk pendeta saudara. Tetapi untuk semua orang yang percaya kepada dia. Jadi mulai kita belajar, apa sih kuasanya bahwa kita merasa dicintai. Yang pertama tadi kita membuat kita bisa jatuh cinta sama Tuhan. Karena kita merasa kita itu dicintai sama Tuhan. Yang kedua saya tulis ini, ada rasa aman dalam diri kita. Sehingga kita tidak mudah iri. Waktu kita merasa dicintai oleh seseorang, itu ada rasa aman kan saudara. Rasanya itu aman. Enak gitu. Kalau kita merasa dicintai oleh Tuhan, kita tidak gampang iri sama orang lain. Kita tidak gampang iri sama sesama kita, sama orang-orang yang selevel kita. Kita tidak mudah iri. Kenapa? Ada rasa aman karena ada yang mencintai kita. Dicintai sama suami, dicintai sama istri aja, dicintai sama pacar, itu aja ada rasa aman di dalam sini. Ada secure, rasanya enak. Benar nggak? Benar nggak? Kalau kita merasa anakku cinta sama aku, semua anak mencintai aku, suamiku mencintai aku, itu ada rasa aman. Dan ini juga membuat kita punya power yang luar biasa. Merasa dicintai itu juga suatu power, suatu kekuatan yang dahsyat saudara. Waktu saya pacaran saudara, merasa ada yang mencintai. Itu tuh rasanya pagi, malam, siang, sore, pulang kerja, ketemu. Lupa kalau capek saudara. Ada power. Ini aku dicintai, aku dicintai. Orang yang mencintai aku mau datang, mau ketemu. Kita ini dicintai sama yang punya langit dan bumi loh saudara. Kita dicintai sama raja di atas segala raja. Kita dicintai sama yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi. Mana mungkin kita tidak punya rasa aman. Mana mungkin kita tidak punya rasa joy, tidak punya rasa sukacita. Seringkali yang membuat kita tidak punya rasa sukacita, tidak punya rasa aman. Karena kita tidak yakin Tuhan itu mencintai kita. Ya aku tahu Tuhan memang penuh cinta. Tapi itu bukan buat aku, buat si A, buat si B. Aku kan kurang baik, aku kan kurang melakukan pekerjaan Tuhan. Seringkali kita menganggap cinta Tuhan itu dipengaruhi oleh perbuatan kita. Kalau aku rajin ke gereja, kalau aku rajin kebaktian, Tuhan akan tambah cinta sama aku. Kalau aku sudah tidak ke gereja 1 bulan, Tuhan pasti tidak cinta lagi sama aku. Kita seringkali menilai itu seperti yang kita seringkali lakukan. Kalau ada orang yang sudah mulai tidak baik sama kita, kita ya males sama dia. Tapi kita punya Tuhan yang berbeda saudara. Dia mencintai kita lebih dahulu sebelum kita mencintai dia. Dan cintanya itu tidak bersyarat. Cinta agape, kasih yang tidak bersyarat tanpa syarat. Seringkali kita merasa kalau aku melakukan sesuatu baru Tuhan cinta. Kalau aku nggak melakukan sesuatu Tuhan pasti tidak cinta. Terlalu murah, kita terlalu murah. Sepertinya Tuhan itu seperti tukang tukang palak. Tidak cinta, hukuman. Tidak cinta, tidak dapat berkat. Tidak cinta, sepertinya seperti itu. Padahal Yesus mati buat kita waktu kita masih berdosa. Yesus cinta sama kita waktu masih berdosa, saudara. Saya waktu SD, SMP, SMA saudara. Saya itu nggak ngerti kalau papa saya itu tidak mencintai saya. Saya senang, saya merasa dicintai orang tua. Tiba-tiba suatu hari, cuman papa itu sering marahi saya di depan umum. Papa saya itu jualan kaset yang audio kecil-kecil ini. Itu zaman saya itu kalau di daerah saya orang Pasuruan. Kalau di Pasuruan itu yang laku kasetnya itu kaset dangdut.
Omai Rama. Waktu itu zaman kaset India. Nah, waktu itu kaset Omai Rama itu kalau setiap keluar habis. Nah, kalau tokonya rame itu kita harus ke gudang ambil stok. Saya kalau disuruh ambil stok 10 menit di dalam, saya bingung itu kaset segitu banyak. Di mana saya cari sampai keringat dingin. Sampai 5 menit, 10 menit keluar belum dapat. Terus saya keluar, nggak ketemu. Papa saya marah di depan orang banyak, saya dimarahi, bodoh kamu itu nyari gitu aja nggak ketemu. Terus menyuruh adik saya yang cowok, ayo ambilkan. Adik saya 2 menit saudara masuk keluar bawa. Saya mikir adik kok cerdas sekali ya, aku kok nggak cerdas sama sekali gini. Saya merasa semakin lama saya merasa semakin aku kok bodoh ya, nyari kaset di dalam gudang aja nggak bisa ketemu. Terus saya tanya sama adik saya, kamu kok pinter bisa ketemu kasetnya di mana? Jawaban adik saya gini, lah wong aku yang noto kasetnya, papa selaku anakku yang naruh ya aku tahu tempatnya di mana. Terus saya mikir, oh ya ndak adil toh, aku kan nggak tahu tempatnya di mana tapi aku dibodoh-bodohin. Tapi itu ndak cukup sampai di sana. Suatu hari malam tempat tidur saya itu cuma ditutup sama triplek dan ini meja makan. Saya waktu itu belum tidur. Papa saya pulang dari toko, makan di meja makan. Terus dia ngomong, tiba-tiba itu saya belum tidur, papa saya ngomong sama mama. Anak yang paling aku cintai adalah saya dengerin, saya pikir siapa tahu namaku yang keluar, nama saya Ayu. Ternyata enggak saudara, dia sebut nama adik saya yang cewek, Wulan. Nah, terus anak yang, itu sudah enggak cukup, anak yang paling aku benci. Saya mikir, yang disebut itu nama saya loh saudara. Ini paling gede, paling goblok temen. Gak suka aku sama anak ini. Saya itu waktu denger saudara, saya tuh pingin nendang tripleknya itu, kamar itu. Pingin saya tendang, saya pingin ngomong, papa jahat, gak adil. Pinginnya gitu, tapi saya gak berani. Jadi saya cuma nangis di dalam bantal itu, saya nangis. Terus apa yang saya lakukan? Saya kepingin minggat dari rumah, pingin lari. Saya pikir ngapain saya hidup sama orang tua yang gak cinta sama aku, ngapain. Saya pingin lari saudara. SMA itu, saya itu datang ke guru saya. Guru itu terkenal playboy, terkenal di sekolahan. Saya tahu, itu guru IPS tapi juga ngajar di kami IPA, terkenal playboy. Tapi saya lihat orangnya bijaksana kok. Jadi saya datang ke dia, Pak, saya boleh tidur di rumahnya Bapak sama anaknya Bapak yang paling besar. Anak yang paling besar cewek. Saya mau minggat Pak, saya enggak kerasan di rumah. Itu kalau bapaknya mau, saya diapain saya juga enggak ngerti. Tapi Tuhan itu Tuhan yang memilih kita ketika kita masih belum kenal dia. Dia sudah punya rencana sejak kita masih dalam kandungan. Jadi meskipun saya enggak tahu itu siapa Yesus, tapi dia sudah melindungi saya. Jadi bapaknya ini agama seberang, dia bisa tanya ke saya, kenapa kamu kok mau minggat dari rumah? Saya cerita semuanya, udah adil dan lain sebagainya. Gurunya itu loh bisa bilang gini, orang tua gak ada yang gak cinta sama anak. Semua orang tua itu mencintai anaknya. Mungkin caranya yang salah, tapi bukan berarti gak cinta. Apa saya yakin? Sama sekali saya gak yakin. Karena saya dengar anak yang paling dibenci nama saya. Tapi terus guru saya bilang gini, cobalah kamu sekarang deketi papamu. Kamu yang deketi papamu. Jadi setiap hari saya deketi papa saya saudara. Waktu itu ada pertandingan bola, sepak bola Piala Dunia. Papa saya itu paling seneng. Diajari sama gurunya gini. Kamu di rumah kalau papamu mau mandi siapkan anduknya. Siapkan kaos dalamnya, celana dalamnya siapkan. Terus kalau dia sore minum kopi, minum teh, minum apa buatin. Saya lakukan, gitu ya Pak. Iya kamu deketin papamu. Jadi saya lakukan, saya nurut. Karena saya percaya sama guru ini. Saya lakukan semuanya. Malam saudara, nonton bola. Saya ini gak ngerti bola, gak suka bola sama sekali. Tapi suruh nonton bola nemeni papa. Jadi saya duduk sebelahnya papa. Nonton bola sambil rodok ngantuk-ngantuk. Terus papa saya bilang gini, tidur aja tidur. Enggak pengen nonton bola. Saya lihat. Terus besoknya saya ketemu gurunya ngomong, sudah tak temenin nonton bola. Tapi aku sampai ngantuk. Loh, terus sudah mbak aja omong.
Ngajak omong apa? Aku gak ngerti, Pak. Ajak omong, tanya tentang bola ke dia. Oh iya ya, malamnya saya duduk lagi sebelahnya kan masih Piala Dunia. Saya tanya lagi, offside gitu. Saya mau tanya itu takut tuh saudara. Saya ngomong, offside itu apa Pak? Offside itu maksudnya apa? Dijelaskan. Terus kan ada lagi yang kena handball, kena tangan. Handball itu apa Pak maksudnya? Dijelaskan sampai saya ngerti. Jadi dari sana saya mulai komunikasi sama papa saya. Sampai akhirnya Tuhan buat pembalikan keadaan. Padahal waktu itu saya belum kenal Tuhan. Dari anak yang paling dibenci, Tuhan balikkan keadaannya menjadi anak yang paling disayang. Itu keluar dari mulut papa saya sendiri. Papa saya ngomong sendiri. Suatu saat papa saya, waktu itu dia tanya sama saya gini, saya akan tertekan sekali. Saya itu latihan basket, tapi waktu pertandingan gak boleh melok karena di luar kota. Jadi boleh ikut latihan untuk pertandingan, tapi pada waktu pertandingan gak boleh berangkat saudara. Kan lucu, jadi saya itu marah, saya pingin lari. Suatu saat saya tulis di kertas, di dalam kamar, saya tulis di kertas. Saya benci papa gini, tak tulis. Terus saya ngantuk saudara, ngantuk ketiduran. Papa saya pulang dari toko, tiba-tiba saya bangun lampunya sudah mati. Saya kaget, aduh kertasnya ini nanti ada yang baca. Saya sudah nulis, saya benci sama papa soalnya gini. Saya tulis semua di kertas terus ketiduran. Saya lipat, saya takut. Besoknya saya dipanggil papa. Saya sudah takut, marah ini. Ternyata papa saya tanya gini, kamu dengan cara pendidikan papa ini tertekan enggak? Saya enggak berani ngomong saudara. Saya cuma nangis terus. Terus papa saya bilang gini, papa ini ya punya anak cewek paling besar ini baru sekali ini. Ini pengalaman papa pertama jaga anak cewek paling besar. Papa ini takut kamu nanti diapa-apain orang. Kamu dengar? Nah di Pasuruan waktu itu ada anaknya papa saya, anaknya teman papa kuliah sekolah SMA di Malang. Pulang ternyata hamil saudara. Belum selesai sekolah hamil sampai dipulangkan. Nah itu kalau di kota kecil kan dengar satu kota. Papa saya tambah takut. Jadi saya itu mau sekolah ke luar kota dibatalin semua nggak boleh. Saya semakin mangkel, semakin jengkel. Sudah tes, sudah diterima, batal. Nah hari itu papa saya cerita, jaga anak cewek ini ternyata ndak gampang. Kamu dengar anaknya si A, si B itu hamil. Lah papa ya takut nanti kamu hamil. Makanya papa jaga kamu dengan cara ini. Papa ini ndak pengalaman. Tapi ini salah satu cara papa jaga kamu. Saya ingat omongan guru saya. Orang tua itu mencintai anaknya, enggak ada yang enggak cinta. Mungkin caranya salah, tapi dia cinta, dasarnya karena cinta. Dari pengalaman ini saya diingatkan Tuhan, kuasa merasa dicintai itu sangat kuat saudara. Kita merasa enggak dicintai, membuat kita itu putus asa. Saya pingin minggat. Saya pingin mati, saya bosan ngapain aku hidup sama papa yang gak cinta sama aku. Ternyata merasa dicinta itu powernya sangat besar saudara. Kalau gak percaya tanya tuh yang lagi pacaran. Powernya merasa dicintai sangat besar saudara. Lebih dari obat apapun saudara. Lebih dari obat kuat apapun. Itu ada perasaan yang sangat membuat kita semangat yang tidak bisa diukur dengan yang lain-lain. Waktu papa saya mulai mencintai saya. Waktu papa saya ngomong sama saya. Papa ini paling sayang itu sama kamu. Akhirnya ngomong gitu saudara. Saya ngomong enggak. Aku pernah dengar. Saya sambil nangis. Papa ngomong anak yang paling dibenci. Nyebut namaku. Aku dengar sendiri. Papa saya jawab apa saudara? Masa sih papa pernah ngomong gitu? Saya pikir belum tak rekam, waktu itu enggak ada rekaman saudara. Masa sih? Iya aku dengar jelas, aku sampai nangis, aku benci sama papa. Sorry, mungkin papa waktu itu salah. Tapi karena saya deketi papa saya terus, akhirnya papa saya komunikasinya sama saya. Kalau ada apa-apa sama mama bertengkar, ceritanya sama saya. Kalau ada masalah ceritanya sama saya. Saya sampai mikir kok cerita ke saya semua, saya kan gak ngerti, belum pernah nikah.
Tapi saya belajar, dengar. Tapi merasa dicintai, yakin bahwa kita dicintai. Itu ada kekuatan yang besar di dalam saudara. Sama dengan Tuhan. Kenapa orang sampai bunuh diri? Karena dia merasa tidak ada lagi yang mencintai dia. Dia tidak ngurus Tuhan lagi. Dia merasa orang sekitar sudah tidak cinta, semua tidak cinta. Akhirnya dia juga merasa Tuhan tidak cinta sama dia. Akhirnya dia ambil jalan bunuh diri. Saudara, jangan mau dibohongi iblis. Hari-hari ini iblis sedang menyebarkan berita-berita di telinga kita bahwa kamu gak dicintai. Kalau kita melakukan sesuatu ada masalah, yang keluar apa? Iya, kamu pasti berdosa. Misalnya nih kena sakit. Kadang-kadang orang Kristen pun ngasih nasihatnya gini. Kamu pasti ada kutuk, kamu tuh berdosa. Ayo coba dicek dosamu apa. Kamu tuh punya dosa makanya kena kutuk penyakit. Nah, seringkali kita itu tidak ngerti terus kita menghakimi saudara. Sehingga membuat semakin drop saudara. Saya punya teman, suaminya baru meninggal. Terus dia bilang gini, aku keluar dari gereja. Aku tanya kenapa? Aku bosan, aku jengkel lihat orang-orang di gereja. Semua menghakimi, tidak menghibur. Jadi karena teman saya itu enggak move on, tetap sedih terus tiap ingat suaminya nangis. Dibilang gini, kamu itu enggak normal loh. Kamu itu perlu ke psikiater. Enggak normal, mosok enggak move on. Sekarang gantinya suamimu itu sekarang adalah Tuhan. Teman saya tambah marah saudara. Dia bilang, coba ganti. Lek suamimu meninggal, suamimu ganti Tuhan. Dan kamu bisa ngerasakno apa yang aku rasakan. Seringkali kita tidak tahu, tapi kita menghakimi seseorang. Sehingga membuat orang itu tidak semakin sembuh, semakin luka, saudara. Coba kita mulai belajar, menerima, mencintai. Orang kalau merasa dicintai itu sangat dahsyat, saudara. Meskipun tidak dicintai yang satu, tapi dia punya yang dicintai yang lain. Anak yang satu tidak cinta, anak yang lain cinta. Itu ada kekuatan ekstra. Terus yang lain lagi. Selain ada rasa aman, ada rasa aman dalam kita. Kalau kita iri hati itu membuat fokus kita hilang. Kita tidak lagi fokus mengarah kepada destiny kita. Karena iri. Contohnya Saul, dia iri cuman gara-gara kata-katanya Daud menaklukkan berlaksa-laksa. Saul hanya beribu-ribu. Saul sakit hati. Kenapa? Iri, rasa nggak aman. Kalau tak terus-terus, ini lama-lama tahta dia diambil Daud. Nah, rasa tidak aman itu sumbernya karena tidak merasa dicintai. Saul lupa bahwa yang memilih dia itu Tuhan. Dia dipilih sama Tuhan untuk jadi raja. Tapi dia punya rasa tidak aman karena ada penolakan dari rakyat. Saudara, saya belajar. Mungkin kita akan terima dan selama mengalami hidup ini kita pasti akan terima penolakan. Minimal pernah mengalami penolakan. Pernah mengalami disalahpahami. Pernah mengalami disakiti. Pernah mengalami difitnah. Tapi jangan sampai itu membuat kita merasa tidak dicintai oleh Tuhan. Merasa tidak dicintai oleh saudara kita, merasa semua tidak cinta aku, semua tidak ngerti sama aku, semua tidak suka sama aku. Salah besar saudara. Minimal ada Tuhan Yesus yang mencintai kita apa adanya saudara. Bukan ada apanya. Seringkali kalau kita ukur cintanya manusia, ada yang tulus, ada yang tidak tulus. Lihat ada apanya orang ini. Makanya dia mendekati kita. Sehingga kita tidak lagi percaya ada cinta yang tulus. Dan kita lupa bahwa kita punya cinta yang agape dari Tuhan. Contoh lain, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia yakin dengan Tuhannya, bahwa Tuhannya mencintai dia. Sehingga dia berani, meskipun dia bilang, meskipun Tuhan tidak menolong, aku tetap tidak akan nyembah kamu Raja. Dia tidak peduli. Mau diapakan sama Raja. Karena dia yakin meskipun Tuhan tidak menolong. Bukan karena Tuhan benci sama dia. Bukan karena Tuhan tidak suka sama dia.
Jadi dia berani menjadi radikal, saudara. Karena dia yakin dia dicintai oleh Tuhan. Kalau kita yakin kita dicintai oleh Tuhan, kita berani lakukan apapun. Karena kita tahu ada yang mencintai kita, yang punya langit bumi, yang menciptakan langit bumi itu mencintai kita, saudara. Jangan gampang putus asa. Merasa dicintai buat kita tidak mudah putus asa. Karena kita punya pengharapan ke Tuhan yang mencintai kita. Kita belajar. Ayo belajar. Seringkali saya ngelihat banyak pelayan-pelayan Tuhan. Melayani sampai lama. Akhirnya apa? Burnout. Luka. Meninggalkan Tuhan. Habis pelayanan ninggalin Tuhan tambahan. Contoh di Alkitab. Nabi Elia. Habis ngalahkan nabi-nabi Baal. Setelah itu apa? Pingin mati, saudara. Lucu ya. Rasanya itu suatu yang berkebalikan. Baru menang, baru perkasa. Tiba-tiba cuman gara-gara diancam sama itu Isabel. Langsung dia merasa malang nasibku. Aku tidak seperti nenek moyangku. Lebih baik aku mati aja. Berapa banyak dari kita seringkali kita anggap semua masalah. Kalau kita belum ditolong sama Tuhan, kita ngomong Tuhan tidak mencintai aku. Tapi Yesus mati buat kita. Sejak kita masih berdosa. Berarti kita itu sangat berharga. Kalau iblis ngomong, kamu itu enggak dipakai Tuhan. Kamu itu enggak berharga. Kamu itu sudah tua, sudah enggak punya tenaga, sudah enggak berguna. Kebohongan demi kebohongan hari-hari ini sedang iblis bisikan, sedang iblis lepaskan ke anak-anak Tuhan. Supaya bintang-bintang Tuhan itu pada berjatuhan. Karena tidak lagi yakin kalau dia berharga dan dicintai oleh Tuhan. Selanjutnya, membuat sukacita itu ada dalam diri kita dan membuat kita percaya. Nah, merasa dicintai membuat kita percaya kepada Tuhan. Trust sama Tuhan. Saya pernah mengalami masalah, saya tidak bisa ngerti kenapa kok terjadi bangkrut Tuhan. Tapi belajar percaya. Pak Agung pernah ngomong gini, kalau kamu tidak ngerti rencananya, percayai hatinya. Trust his heart. Percayai hatinya, itu saya pegang. Kalau saya tidak ngerti kenapa masalah ini terjadi, saya belajar ngomong, Tuhan aku percaya hatimu. Di hatimu itu cuma ada cinta Tuhan, tidak ada yang lain. Engkau mencintai, di hatimu cuma ada kesetiaan. Kita seringkali tidak setia, saudara. Kalau pacar kita tidak setia, belum tentu kita tetap mau setia. Kalau suami tidak setia, belum tentu kita tetap mau setia. Kalau istri tidak setia, belum tentu kita tetap mau setia. Saya banyak ngelihat yang suaminya nyeleweng, istrinya juga balas dendam. Kalau dia bisa nyeleweng, aku juga bisa. Tak buktikan gitu, saudara. Sama-sama mau membuktikan, semakin hancur. Tapi kasihnya Tuhan itu sangat terbukti, saudara. Sangat terbukti, dia tetap setia meskipun kita tidak setia. Tuhan tetap setia. Karena dia itu memang setia dan dia itu memang kasih. Tidak bisa dia tidak setia dan tidak bisa dia tidak mengasihi kita. Selanjutnya, ujian kesetiaan buat kita itu lebih mudah kita lewati jika kita yakin bahwa kita ini dicintai. Seringkali kesetiaan kita juga diuji sama Tuhan. Lewat pengalaman setiap hari, lewat pemimpin kita, lewat yang lain. Kesetiaan kita diuji. Waktu ujian itu datang, kalau kita punya keyakinan bahwa ada Tuhan yang mencintai kita, yang ada di sampingku mendampingi aku terus, itu kita akan lebih mudah melewati ujian itu. Waktu saya ngalami, saudara, nggak punya uang, dan sampai saya sadar bahwa saya itu anak yang kalau ada sesuatu Tuhan izinkan diambil dari dirinya. Tuhan jelaskan saya di dunia ini ada dua macam orang. Yang satu, kalau ada sesuatu yang berharga dari dirinya diizinkan Tuhan, bukan diambil Tuhan ya, diizinkan Tuhan, diambil dari dirinya.
Yang satu anaknya responnya gini, Tuhan semua itu dari kamu, ya kepunyaanmu, wong ini cuma titipan. Kita tetap masih bisa bersyukur, tidak marah. Anak yang satunya bilang gini, Tuhan kenapa kamu tega, kenapa aku sudah pelayanan masih ngalami gini Tuhan, mengalami bangkrut, ngalami gini, ngalami masalah, kenapa Tuhan, kenapa? Kita nggak terima, kita curiga, Tuhan nggak cinta ini sama aku pasti, Tuhan ini pasti sudah mulai nggak mencintai aku. Tuhan katakan di dunia ada dua jenis ini nak. Waktu Tuhan ngomong gitu, saya itu nangis karena saya termasuk jenis yang kedua. Waktu suami saya bangkrut, saya dalam hati juga protes saudara. Kenapa kamu izinkan bangkrut Tuhan? Aku sudah melayani kamu, aku sudah mencintai kamu, kenapa diizinkan bangkrut? Saya salah paham sama Tuhan. Dan saya nangis, anak saya salah paham sama saya. Dia marah sama saya jadi anak saya itu mulai kecil, saya ajari kalau minta sesuatu, minta Tuhan. Hari itu saya tuh enggak punya uang, saya pinjam uangnya dia yang dari Angpo itu. Saya ngomong uangmu tak pinjam mama ya, nah, nanti papa kalau papa sudah bangkrut, nanti papa sudah enggak bangkrut, uangmu tak kembalikan. Anak saya yang pertama ngomongnya gini, Ma uang Angpo itu ambilan mama semua enggak usah dikembalikan. Seneng ya, gimana senengnya jadi orang tua ada anak yang penuh pengertian. Demikian juga Tuhan. Kalau kita ngerti semuanya titipan dan kita tidak salah paham, menyenangkan dia. Tapi ada anak jenis kedua yang marah sama Tuhan. Kamu kok kejam Tuhan, kamu kok tega Tuhan. Itu termasuk saya. Anak saya yang nomor 2 ngomong gini, Mami jahat, kenapa ambil uangku, itu uangan mau buat beli komputer, kenapa diambil, Mami jahat. Mami kenapa enggak minta Tuhan sendiri? Saya ngajari dia kalau ada apa-apa minta Tuhan. Jadi waktu saya ambil uangnya dia marah. Kenapa Mami enggak minta Tuhan, kenapa ambil uangku? Saya itu seperti orang ditampar sama anak saya. Saya masuk kamar, saya nangis dan Tuhan jelaskan ini. Di dunia ini ada 2 jenis anak. Yang seperti ini responnya. Dan saya nangis dan saya ngomong Tuhan, aku mau lulus Tuhan. Minta ampun aku sudah menyakiti kamu, aku salah paham. Aku kayak anakku yang kecil, aku nganggap kamu kok jahat Tuhan, kok tega. Padahal itu untuk kebaikan kita, kita nggak ngerti. Dan memang pada akhirnya membawa kebaikan anak saya dua-duanya bisa masuk sekolah negeri, menjadi yang terbaik, lulus cum laude. Itu bagian dari rencana Tuhan lewat peristiwa kebangkrutan suami saya. Kalau diomongi sejak awal, saya tidak mungkin salah paham. Nah, kamu suamimu bangkrut, nanti anakmu cum laude, anakmu keterima negeri semuanya. Tidak salah paham saudara. Tapi kita itu juga diuji sama Tuhan. Tuhan ingin nguji kesetiaan kita. Tuhan ingin nguji pengenalan kita sama dia. Tuhan ingin lihat kita itu cintanya sama dia itu seberapa. Apa cuman karena diberkati kita cinta? Apa cuman karena dilancarkan, disukseskan kita cinta? Tapi puji Tuhan, saya waktu itu ngomong Tuhan, aku gak mau peristiwa ini dihentikan. Tapi aku mau Tuhan kasih kekuatan, aku mau lulus Tuhan, aku gak mau kasih kekuatan Tuhan. Dan Tuhan kita, berita baiknya Tuhan kita, Tuhan yang suka lihat kita lulus saudara. Bukan yang suka lihat anak-anaknya dalam ujian sehingga tidak naik tingkat. Jadi percaya saudara, cintanya itu kuat. Cinta kuat seperti maut. Seperti maut loh saudara. Cintanya Tuhan juga kuat saudara. Jadi jangan pernah curiga sama Tuhan. Salah satu bukti nyata Tuhan mencintai kita, matinya di kayu salib. Yang kedua, doa Yesus untuk murid-muridnya. Coba kita lihat sebentar, Yohanes 17 ayat 9. Yesus sebelum dia disalib, dia berdoa untuk murid-muridnya saudara. Saya baca doanya Tuhan Yesus, saya terharu, saya nangis Tuhan. Kamu tuh cintanya sampai kayak gini. Dia bilang, dia ngomong sama Bapa, aku berdoa untuk mereka. Mereka itu murid-muridnya. Tapi nantinya dijelaskan itu termasuk buat kita orang-orang yang percaya. Bukan untuk dunia. Jadi aku berdoa untuk mereka, murid-muridnya. Bukan untuk dunia. Untuk siapa?
murid-muridnya. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Lanjut, ayat 11. Ayat 11. Dan jadi Yesus bilang, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dia bilang sama Bapa, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Itu doa Yesus. Ada lagi saudara, ayat 15. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi Yesus itu benar-benar terbeban dengan murid-muridnya. Lanjut, 18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 20, terakhir 24. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus pingin di mana dia berada, kita juga berada, saudara. Di mana dia berada, kita ada. Dan dia ngomong sama muridnya juga, aku pergi kepada Bapa, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku menyediakan tempat tinggal bagimu. Nanti dia akan datang lagi jemput kita. Sampai hari ini, Yesus masih berdoa buat kita, saudara. Supaya kita dilindungi dari yang jahat. Supaya dimanapun dia berada, kita juga berada. Mana mungkin dia tidak mencintai kita, saudara. Kalau nyawa sudah diberikan, mana mungkin dia tidak menolong kita. Mana mungkin, saudara. Berhenti curiga sama Tuhan, berhenti salah paham sama Tuhan. Sama sekali tidak ada rancangan jahat di hatinya. Bahkan sampai hari ini terus dia berdoa supaya dimanapun dia berada, kita berada. Dimanapun dia ada, kita ada bersama-sama dengan dia. Karena dia mencintai kita, karena dia sudah korbankan semuanya buat kita. Terakhir kita tutup. Gimana caranya supaya kita jaga bahwa kita tetap yakin kita dicintai. Saya belajar 1 bulan ini, setiap hari saya ngomong sama diri saya. Saya lihat kaca, saya ngomong, Ayu, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau dicintai Tuhan, engkau mulia dan Tuhan mengasihi engkau. Yesus mencintai engkau, Yesus mengasihi engkau. Kadang saya tuh bisa ngelihat gambar Yesus tuh lari-lari sama anak kecil, terus lari-lari sama orang besar. Dia ketawa-ketawa, saya ngomong, Tuhan, kamu kok sukacita gitu ya Yesus? Iya. Kalau sama aku harusnya seperti ini, nak. Sukacita senantiasa, seperti yang Mami kemarin bilang, joy yang tidak dipengaruhi keadaan, nak. Sama aku, kalau kita yakin kita dicintai, itu mungkin kita terus joy. Makanya Tuhan berikan, perintahkan apa? Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira karena Tuhan.
Gembira karena apa? Karena kita dicintai sama Tuhan. Karena kita dicintai tanpa syarat sama Tuhan. Karena kita dijamin, kemarin kita punya jaminan yang kekal, saudara. Jaminan kekal. Siapa yang bisa ngasih kita jaminan kekal? Allah mana yang bisa memberikan kita jaminan kekal dan kasih agapenya, hidupnya diberikan buat kita. Ayo kita sama-sama. Kita sama-sama melewati tahun ini dengan keyakinan penuh bahwa kita ini dicintai, melewati apapun juga. Makanya Rasul Paulus bisa ngomong, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena kita yakin kalau kita ini dicintai. Setiap hari saya omongi diri saya. Terus yang kedua yang saya lakukan, saya juga sering ngomong sama Tuhan. Tuhan, mungkin cintaku terbatas, kasihku terbatas, semua yang aku punya terbatas. Tapi cintamu kan tidak terbatas ya Tuhan. Taruh itu di hatiku. Supaya aku bisa mencintai Engkau tidak terbatas Tuhan. Supaya aku bisa mencintai Engkau seperti Engkau mencintai aku. Aku gak punya Tuhan, tapi aku minta. Karena Engkau sudah kasih aku mau Tuhan. Dan saya ngomong sama diri saya, Tuhan buat aku jatuh cinta terus sama kamu. Karena waktu kita jatuh cinta ada gairah juga kuat yang keluar terus dari hati kita. Waktu seseorang pasangannya diambil, saya lihat kalau mereka saling mencintai, ada yang hilang, itu mereka goyang saudara. Ada yang hilang, separuh jiwanya hilang katanya. Dan itu mereka tidak punya semangat. Karena dia merasa orang yang mencintai sudah tidak ada. Orang yang mencintai dia bagian dari hidupnya tidak ada. Tapi kita masih punya pengharapan. Tuhan yang mencintai kita. Dia berjaga-jaga buat kita. Dia menjamin kita. Ngomong terus, saya setiap hari ngomong sama diri saya. Jiwa saya. Manusia akan terdiri dari 3 saudara, roh, jiwa dan tubuh. Saya ngomongi jiwa saya. Seringkali yang curiga itu di jiwa saudara. Pikiran, perasaan, kehendak. Curiga, frustasi, stres itu di jiwa kita. Saya ngomong terus, apa yang firman katakan, bukan apa yang dunia katakan, bukan apa yang iblis katakan, tapi apa yang firman katakan, bahwa kita ini berharga dan mulia, bahwa Tuhan mengasihi aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saya ngomong terus kepada diri saya. Dan hari-hari itu saya lewati, rasanya ada kekuatan khusus saudara. Karena saya merasa ada yang mencintai saya dengan khusus, dengan murni, dengan kasih agape yang tanpa syarat. Dan sampai sudah mati buat saya. Saya tutup dengan cerita waktu saya lihat film, Patriot rasanya ya. Itu ada orang yang bawahnya, yang korban buat komandannya. Sampai dia rela menyelamatkan komandannya. Pada waktu komandannya sudah selamat, dia melarikan diri. Dia dikejar-kejar sama musuh karena dia banyak yang tahu kalau dia yang menyelamatkan komandan itu. Yang waktu itu mau dibunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Komandannya ini merasa hutang budi, dicari itu anak buahnya yang sudah menyelamatkan dia. Saya lihat film itu 2 kali, saya 2 kali nangis. Saya ngomong gini, Tuhan, Engkau lebih dari orang ini Tuhan. Komandan ini sampai merasa hutang budi. Dan dia cari dengan caranya sampai sewa spionase, sewa pesawat, untuk cari orangnya itu yang pernah nolong itu di mana. Sampai akhirnya ketemu. Dan dia bahkan rela anak buahnya seandainya dia terbunuh, anak buahnya itu jangan sampai terbunuh. Merasa utang budi. Merasa dia mau ngomong gini, aku senang-senang padahal dia itu sudah mengorbankan nyawaku. Sekarang aku senang-senang sama keluargaku. Sementara dia itu sewaktu-waktu bisa dibunuh. Dia lagi jadi incaran kaum Taliban. Saya lihat film itu, saya ngomong Tuhan,
Kamu juga sudah mati buat aku. Seharusnya aku merasa utang budi sama kamu. Seharusnya aku korbankan semuanya untuk kamu yang sudah mati buat aku. Seharusnya aku sudah tidak hitung-hitungan lagi. Karena ada orang yang mau mati buat aku. Saya ngomong terus saudara. Ayo tahun 2025 kita tetap jalan sama Tuhan. Dengan keyakinan penuh. Joy. The year of joy. Dan the harvest. Kita akan mengalami the great harvest. Dan tahun yang penuh sukacita bersama Tuhan. Dengan keyakinan penuh bahwa kita dicintai Tuhan tanpa syarat dan tanpa lihat jenis kelamin, tanpa lihat usia. Sampai masa tuamu kata Tuhan, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu saudara. Jadi ada jaminan sampai akhir Tuhan akan setia sama kita. Bahkan gendong kita. Tidak ada alasan kita merasa tidak berguna karena sudah usia. Karena kita tetap berharga di mata Tuhan. Bukan karena yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap cinta Tuhan. Yuk kita berdoa saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala firman-Mu. Terima kasih untuk praise and worship pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bertemu kembali. Dan terima kasih Tuhan kalau Kau tetap mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau buka jalan pikiran kami. Engkau buka hati kami. Untuk tetap Engkau ubahkan jalan pikiran kami Tuhan. Seperti jalan pikiran-Mu. Apapun Bapak lakukan terhadap diri-Mu Tuhan. Engkau tetap mengatakan bahwa Bapak memperhatikan apa yang direncanakan Bapak adalah terbaik untuk Engkau yang mau menjalani segala sesuatu sampai garis akhir. Buat kami punya pikiran seperti pikiran-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sebentar mungkin akan kembali ke tempat masing-masing, ke kota masing-masing. Kau memberkati dalam perjalanan, tidak ada yang mengalami kecelakaan. Semua sampai di rumah masing-masing dengan membawa berkas-berkas yang sudah diambil di tempat ini. Untuk dibagikan dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa saat ini tetap buat apa yang bakal terjadi di hadapan kami. Apapun musibah, apapun yang bakal terjadi, megatrust maupun apapun Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan Kau tetap akan melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua stafnya. Saat ini juga kami mau berdoa untuk kepala-kepala daerah yang sudah dipilih Tuhan yang sebentar lagi akan dilantik. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah semua yang sudah ditetapkan untuk memimpin daerah kami masing-masing. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan untuk mereka memangku jabatannya seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami minta kekuatan baru, kesehatan baru, daya tahan tubuh yang baru.
sehingga kami dapat kuat dalam menghadapi apapun juga. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan. Hari ini pakai lagi ya, ini minyak harus dipakai berdoa supaya ada perlipat kali gandaan dan tidak habis-habis ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak yang berasal daripadamu. Minyak supranatural. Minyak kelimpahan. Minyak yang engkau berikan buat kami. Layakan kami menerima kelimpahan daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap oleskan pada telapak tanganmu kanan dan kiri. Oleskan pada ibu jari kanan dan kiri. Oleskan pada telapak kakimu kanan dan kiri. Dan oleskan pada ujung ibu jari kanan dan ibu jari kaki yang sebelah kiri. Tuhan Yesus, kami percaya perjalanan kami hari ini ada dalam rencanamu. Apa yang kami kerjakan hari ini pasti membawa hasil karena kami berjalan dalam supranatural. Terima kasih untuk kasih setiamu. Berkat-Mu kau sudah sediakan untuk kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.